ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kami di sini untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu Tuhan dengan nyanyian kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Manis Engkau dengar Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Inilah yang kurenungkan Tuhan. Yes Lord. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Ya Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dari awal kita sama-sama nyanyikan ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah
You are worthy, Lord. You are worthy of our praises. You are worthy of our worship, God. You are worthy, Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, Jesus. Yes, Lord. You are worthy. You are worthy, God. You are worthy of our praise. You are worthy of our worship, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for you are worthy. You are worthy, God. Amen. Shalom teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk semua yang menyaksikan ibadah online hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah online. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman agar setiap perkataannya dapat menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Shalom semuanya. Hari ini kita masuk ke minggu terakhir di bulan Maret, dan minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru, bulan April, dengan tema yang baru lagi. Nanti akan disebarkan, tapi kita masih dalam tema Break the Limit. Dan kabar gembira buat semuanya, kalau minggu depan awal April kita akan mulai ibadah onsite. Jadi kita akan bertemu muka dengan muka, nggak cuma bertemu muka dengan Tuhan aja, tapi juga dengan sesama teman member di home ini. Dan buat teman-teman yang lain yang belum ada gereja lokal untuk beribadah, saya welcoming kalian semua kalau kalian mau bergabung dengan kita, mau beribadah bersama-sama. Tapi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini saya mau kasih tema atau judul firman saya hari ini adalah menang atas diri sendiri. Menang atas diri sendiri. Kalau kita mengikuti sebuah pertandingan, kita mengikuti perlombaan, kita pasti punya tujuan untuk menang dong. Tidak ada orang yang mengikuti sebuah pertandingan supaya gua kalah gitu.
Normalnya sih nggak ada ya, normalnya. Orang ikut tinju pasti supaya dia bisa menang tinju. Orang ikut lomba lari pasti supaya ikut menang lomba lari gitu ya. Orang ikut lomba baca Alkitab pasti supaya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Agak aneh ketika lomba-lomba rohani dikaitkan dengan menang-menangan gitu ya. Nah, kalau kita ngomong siapakah musuh terbesar manusia? Musuh terbesar manusia bukan musuh kebuyutannya, bukan keluarganya, bukan teman-temannya atau orang-orang yang dia bilang jahat atau sebagainya. Bukan. Musuh terbesar dari manusia adalah dirinya sendiri. Nggak ada musuh yang lebih jahat, yang lebih ngerti dari dirinya, yang lebih paham tentang bagaimana cara dia berpikir selain dari dirinya sendiri. Banyak orang terkurung dalam pikiran yang salah, banyak orang yang terkurung dalam pemahaman yang salah, sehingga orang itu nggak pernah maju. Orang itu berhenti di sana saja, nggak bisa masuk dalam satu level kehidupan yang lebih baik lagi. Level kehidupan yang lebih baik yang saya maksud itu mungkin bukan soal kekayaan. Mungkin ada orang yang terkurung dalam pola pikir yang salah, tapi dia kaya secara materi. Tapi mungkin dia miskin secara damai sejahtera. Jadi kita bisa lihat tidak ada patokan yang pasti orang sukses itu seperti apa sih. Nggak ada patokan yang jelas. Yang kaya itu yang kayak gimana sih? Ada orang satu karyawan bercerita, enak si bapak itu mah jadi bos. Tinggal merintah-merintah aja. Kita nih yang disuruh-suruh terus, tenaganya dipakai terus. Udah kayak sapi perah gitu. Itu kalau karyawan ngomong. Tapi kalau kita tanya sama bosnya akan bilang gini, yang enak siapa? Yang enak yang karyawan lah. Kerja Senin sampai Jumat, 8 sampai jam 5. Habis itu tiap bulan terima gaji beres. Yang pusing nyariin customer, yang pusing nyariin prospek-prospek, itu kita. Kalau sampai jelek kita yang kena semprot. Mereka mah enak, tinggal terima gaji doang. Loh, jadi yang enak siapa? Perbedaan pola pikir menyebabkan perbedaan juga pemahaman. Ada orang yang berstatus bos di kantor, dia mengetahui manajemen yang sangat baik untuk mengatur karyawan, dia mengetahui cara untuk membangun bisnisnya, membuat bisnisnya jadi sebuah kerajaan bisnis yang luar biasa. Dia bisa dan hebat mengatur karyawan-karyawannya yang mungkin jumlahnya sampai ribuan. Tapi di rumahnya semuanya hancur berantakan. Dia bahkan tidak bisa mengatur anaknya sendiri. Dia bahkan tidak bisa mengatur istrinya sendiri. Ada juga orang-orang yang kalau di luar tuh dihormati di mana-mana. Kalau dia ngomong semua orang berlomba-lomba untuk duduk paling depan supaya dia bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang ini. Tapi begitu di rumah, orang ini sama sekali tidak dihormati, sama sekali tidak dihargai oleh anggota keluarganya. Lalu kalau dia Kristen dia akan bilang gini, ya sudahlah ya, kan ada tertulis tidak ada seorang pun nabi yang dihormati tempat asalnya. Iya, tapi kan Anda bukan nabi gitu ya. Ada juga orang yang hebat menasehati orang lain, hebat banget. Tapi dia sendiri tidak mampu mengaplikasikan nasihatnya itu kepada dirinya sendiri. Dulu banyak sekali orang yang menasehati saya supaya jangan merokok. Karena rokok itu nggak bagus. Tapi dia menasehati saya dengan gaya atau dengan cara dia sendiri lagi ngerokok. Lu jangan ngerokok, ntar gede, ntar kayak gue nggak bisa lepas gitu. Ya itu kan sebuah kebodohan atau sebuah pembodohan. Akibatnya membuat orang, emang kenapa sih nggak boleh ngerokok? Jadi penasaran gitu. Kenapa? Karena yang ngomong aja masih ngerokok. Lu jangan judi, entah susah lepas. Tapi dia sering masih main judi bola, ya judi kripto gitu ya. Kripto mungkin nggak salah, tapi orang yang nggak paham tentang kripto, coba-coba buat main kripto, ya itulah judi. Jadi hati-hati ketika kita mengikuti sebuah tren. Jadi akibatnya adalah orang-orang yang seperti ini, yang hebat di luar, tapi di dalamnya berantakan, akhirnya mereka hidup dengan menipu dirinya sendiri. Dia di luar kelihatan berjaya sekali, di luar kelihatan hebat sekali, kelihatan pinter sekali, kelihatan luar biasa sekali. Tapi sebenarnya dia sedang menipu dirinya. Dia sedang memberi makan egonya yang dia tidak bisa dapatkan di rumah. Di rumah anaknya kurang ajar sama dia. Di rumah istrinya tidak menghormati dia. Atau kalau dia perempuan di rumah suaminya memandang dia rendah. Kenapa? Ya karena dia mungkin di luar bagus, tapi dia tidak mengerti bagaimana cara dia mengatur dirinya ketika dia berada di rumah. Dia hanya hebat mengatur dirinya ketika dia ada di luar rumah. Makanya kenapa saya bilang orang seperti ini sedang menipu dirinya sendiri.
Di rumah mentalnya dikuras habis karena perlakuan anggota keluarganya. Makanya dia mencari pengakuan di luar rumah. Mungkin dia jadi orang galak, jadi orang yang so asik, jadi orang yang kelihatannya berwibawa supaya egonya dikasih makan. Tapi sebenarnya ada yang dalam dirinya ada yang bolong, sehingga mau berapa banyak pun diisi akan selalu kosong karena bocor keluar. Memang harus diakui jauh lebih mudah mengatur orang lain daripada mengatur orang yang terdekat dengan kita. Harus diakui jauh lebih mudah mengatur orang yang tidak dekat dengan kita daripada mengatur orang yang dekat dengan kita. Saya bisa mudah mengatur anak-anak di sini gitu. Ada Novi di sini, ada Nesya di sini, ada Cindy di sini. Gampang saya ngaturnya. Tapi belum tentu segampang itu saya mengatur istri saya. Kenapa? Istri saya paling tahu saya ini kayak gimana. Dia tahu saya kalau khotbah depan sini di rumah dilakukan apa enggak. Kalau saya misalnya bilang sama istri saya, kamu tuh ya jadi istri seorang pendeta, harus punya jam doa. Lu sendiri aja bangun siang. Dia tahu, tapi kalau orang luar kan nggak ada yang tahu kan. Orang luar nggak ada yang tahu. Saya tinggal bilang, Nopi, kamu tiap bangun tidur jam 5, cari wajah Tuhan. Kayak saya nih, saya selalu cari wajah Tuhan, makanya saya bisa penuh dengan hikmat Tuhan. Dia mah nggak tahu apa-apa tentang saya. Dia mah, ya amin nggak amin aja udah. Kenapa? Karena dia nggak tahu hidup saya. Tapi orang yang mengerti hidup saya kayak istri saya nggak bisa ngeles kan. Kalau seandainya saya orang yang kasar, orang yang nggak mau dengerin, saya mungkin akan melakukan KDRT terhadap istri saya karena saya menganggap istri saya kurang ajar. Karena dia tidak menghormati saya kalau saya seorang yang keras dan nggak mau membuka diri. Itu yang akan saya lakukan. Tapi sampai hari ini yang saya lakukan ke dalam istri saya, yang saya perlakukan istri saya adalah saya melakukan KDRT. Kristus dalam rumah tangga. Jadi saya harus jadi contoh dulu, saya harus menelan banyak pil pahit dulu untuk bisa jadi figur yang benar di hadapan istri saya. Walaupun mungkin saya tidak sempurna, memang saya nggak sempurna, tapi setidaknya saya berusaha untuk itu semua. Sehingga ketika saya memberikan nasihat, dia nggak bisa balikin nasihat saya. Karena saya selalu memberi nasihat untuk sesuatu yang memang saya sendiri lakukan. Silakan tanya sama istri saya. Dan istri saya akan bersiap selesai dari ibadah ini bakal tanya, emang bener kayak gitu kok? Ya, emang bener gitu ya. Kayak gitu. Makanya orang yang jauh dari kita lebih mudah kita atur daripada orang yang ada di dekat kita. Dan jauh lebih susah mengatur diri kita sendiri. Saya kalau bilang, ayo kita harus bangun jam doa gitu. Waduh, untuk bikin saya bangun tidur untuk berdoa juga susah. Tapi saya akan mudah kalau saya mau mengatur orang lain gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu saya, gitu ya. Saya tahu semua teknik dan rahasia bagaimana bisa diet dan enak dan hasilnya maksimal. Saya tahu teknik nge-gym, ngangkat beban yang bisa menghasilkan otot bicep itu jadi hasil baik, otot tricep bagus, otot sayap bagus, otot kaki semua bagus. Saya tahu semua caranya. Tapi kenapa badanku tak begini, gitu ya? Kenapa tidak seperti yang saya omongin? Karena saya tahu teorinya, tapi saya nggak pernah lakukan. Saya tahu, istri saya juga tahu kalau saya ngerti banget cara bentuk badan, cara tahu. Tapi dia bisa ngomong sama orang-orang setiap hari saya gimana. Ketika dia lagi workout di atas, saya di bawah lagi main komputer. Saya melatih otot-otot jari gitu ya. Sedangkan dia melatih badannya. Makanya kenapa badan dia sekarang jauh lebih baik daripada saya. Karena saya cuma berhenti sampai di teori. Sedangkan dia nggak banyak teori. Dia lakukan aja. Beda ya. Tapi kita lagi ngomongin firman Tuhan. Jadi itu bukan yang esensi. Jadi jangan terlalu bangga dulu ya istri saya. Ketika kita sulit melakukan sesuatu untuk membentuk diri kita, sulit bukan berarti mustahil. Betul. Istri saya pernah dari dia baru mulai ngatur pola makan gitu dengan susu protein tertentu gitu ya. Dia bilang, wah bener loh dalam seminggu turun nih sekian gitu. Turun berapa kilo sekian. Tapi begitu berhenti di satu limit berat badan tertentu, dia langsung frustasi. Kenapa? Enggak turun-turun lagi. Padahal dia udah melakukan semua metode yang ada, tapi nggak turun. Kenapa? Akhirnya dia jadi stres. Kok nggak turun ya? Apa yang salah ya? Apa yang salah ya gitu. Susah nurunin dari angka itu ke bawahnya lagi susah. Dia ngomong gitu kalau susah. Ya saya sebagai suami yang baik gitu kan, saya support.
Ya sudah, jangan diet lagi. Ayo makan, ayo. Ayo ada babi hong gitu ya. Ayo ada siobak. Ayo makan semua makan. Saya suami yang baik kan. Saya suami yang baik gitu. Saya nggak mau lihat istri saya menderita gitu ya. Ya puji Tuhan dia tidak mengikuti saran saya. Dia tetap berjuang. Dia mau cut, makanya sekarang hasilnya dia bisa berbangga diri dengan bentuk badan yang setidaknya lebih baik daripada yang dulu. Saya juga senang gitu ya. Intinya walaupun saya sempat menjadi malaikat. Malaikat maut sepertinya itu. Nah kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat 25 sampai 27, firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih diriku, atau aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya sering bilang gini, hal yang paling mengerikan sebagai orang Kristen adalah ketika kita merasa kita sudah melakukan banyak pelayanan untuk Tuhan, kita sudah banyak melakukan kegiatan untuk Tuhan, tapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan kita masuk dalam penghakiman, kita malah ditolak oleh Tuhan. Tuhan bilang dia nggak kenal kita. Lalu jadi selama ini kita melakukan apa? Yaitu kita sedang melakukan aksi menipu diri sendiri. Kita tahu ini salah, tapi kita masih lakukan. Tapi sambil pelayanan. Pelayanan rajin, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Makanya perlu ditanyakan ketika kita mengaku sudah bertahun-tahun jadi Kristen, bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi hidupmu nggak berubah, pola pikirmu nggak berubah, cara kamu berkata-kata nggak berubah, respon kamu nggak berubah, tetap nyebelin dari dulu, sekarang, dan nggak tahu sampai kapan. Itu yang harus ditanyakan. Dalam konseling yang pernah saya jalani, ada orang-orang yang berpendapat gini sama saya. Ko Firdy mah enak, nggak pernah ngalamin sih yang saya alamin. Jadi Ko Firdy itu nggak tahu rasanya kayak gimana Ko Firdy. Sambil nangis, saya sambil makan keripik gitu, dengerin dia ngomong gitu ya. Mereka pikir saya mudah gitu nasihati mereka karena saya nggak pernah mengalami yang mereka alami. Mereka pikir saya nggak punya empati terhadap masalah yang mereka hadapi. Padahal beberapa jenis masalah kehidupan udah pernah saya jalanin dan udah pernah saya lalui. Dia nggak tahu aja. Dia ngelihat saya yang sekarang. Pokoknya saya dalam satu kurun waktu, dalam tiap 10 menit, ada aja bercandanya gitu ya. Mau gimana emang saya begitu. Tapi saya udah pernah melalui beberapa masalah kehidupan. Depresi sudah pernah saya lewatin. Stres berkepanjangan sudah pernah saya lewatin. Pikiran untuk melakukan bunuh diri saya udah pernah lakuin. Keluarga hancur. Saya pernah ditolak oleh keluarga dan komunitas gereja. Pernah saya. Saya pernah frustasi. Saya pernah gambar dirinya saya itu rusak. Sampai saya nggak paham lagi untuk apa ke gereja selama ini. Untuk apa saya pelayanan selama ini. Saya pernah hidup dalam perputaran dosa yang sama. Muter terus di sana. Nggak pernah keluar. Tapi tetap pelayanan. Tapi di dosa yang sama saya muter terus. Dan lain-lain. Orang melihat saya yang sekarang itu tanpa mau tahu. Dulu itu saya sudah melalui apa aja. Bertahun-tahun yang lalu saya udah pernah lewatin apa aja. Masa-masa kelam yang seperti apa yang pernah saya lewati. Sampai hari ini saya bisa jadi seperti yang sekarang. Kebanyakan di antaranya saya melalui semua masalah hidup itu sendirian. Nggak ada yang bantuin saya keluar. Ya mungkin saya salah seorang yang langka gitu ya kalau saya bisa dibebaskan dari masalah beban mental dan beban hidup seperti itu tanpa bantuan komunitas gereja. Enggak semua orang bisa seperti itu. Sedangkan kita tahu di gereja diajarkan kita harus saling support. Tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Betul. Tapi dalam satu kondisi khususnya yang saya alamin, mau nggak mau saya harus menguatkan iman saya sendiri untuk bisa keluar dari masalah dan dosa yang saya lewati sendirian. Secara fisik saya sendirian, tapi secara iman saya percaya saya berjalan bersama Tuhan Yesus. Saya berjalan atas tuntunan Roh Kudus. Kalau kalian masih punya teman yang bisa diajak untuk curhat,
cerita-cerita tentang masalah kalian, bersyukurlah, itu anugerah. Anugerah yang mungkin saya belum pernah terima dulu, tapi sekarang saya punya orang-orang yang bisa saya percaya untuk saya bagi cerita, untuk saya bagi hidup. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan, kenapa saya dibiarkan seperti itu. Mungkin supaya saya semakin selalu kuat ketika menghadapi masalah yang lebih berat. Apa yang jadi respon saya ketika orang yang lagi konseling itu bilang seperti itu. Bilang kalau saya nggak ngerti mereka karena saya nggak pernah mengalami apa yang mereka alami. Saya biarin aja mereka berpikir seperti itu. Saya dengerin aja. Karena memang orang-orang yang terikat dengan beban hidup semacam itu, dengan depresi, frustasi, stres, broken home, gambar diri yang rusak, mereka-mereka yang seperti itu, mereka memang selalu merasa tidak ada yang hidupnya lebih kasihan daripada hidup dia. Orang-orang yang punya masalah hidup seperti itu memang seperti itu. Mereka ngebandingin, lu mah enak, lu cuma kayak gitu. Nih gue nih gitu. Kalau kita adu-aduan, gak bakalan pernah selesai masalahnya. Makanya saya mengerti itu. Saya pun dulu itu berpikir seperti itu ketika saya masih terikat dalam masalah depresi dan teman-temannya itu. Itu yang saya lakukan, saya dengerin aja mereka ngomong apa. Untuk kalian yang mungkin pernah atau akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki beban hidup seperti ini, jangan pernah memberi solusi sebelum waktunya. Apalagi kalau kalian nggak pernah menghadapi apa yang pernah mereka hadapi. Biarkan mereka bercerita sampai selesai, dengerin sampai capek kuping lo. Karena orang-orang seperti ini memang hanya ingin buang sampah. Sampah di hidupnya. Saya dan istri sering bilang begini, kami ini pelayanannya ada pelayanan tong sampah. Banyak orang datang ke kita buat buang sampah. Mereka cerita masalah pekerjaannya, mereka cerita masalah keluarganya. Kadang-kadang mereka cerita masalah sekolahnya dan sebagainya. Kadang-kadang mereka cerita, nggak tahu cerita apa begitu. Pokoknya cerita aja gitu. Mereka nggak cari solusi. Mereka cuma lagi pengen buang sampah. Nah itu yang kita lakukan sampai hari ini. Jadi tong sampah. Itu pelayanan kita. Nggak semua orang yang bercerita sama kita butuh solusi. Kadang-kadang mereka tahu solusinya. Tapi mereka hanya butuh satu tempat untuk bisa berbagi beban. Tapi teman-teman yang sudah serius mengikut Tuhan, bahkan sudah pelayanan kemana-mana, yang masih struggle dengan persoalan batinnya seperti ini, demikian firman Tuhan. Latihlah tubuhmu dan kuasai sepenuhnya. Sekali lagi saya katakan, latihlah tubuhmu dan kuasai sepenuhnya. Kuasai tubuhmu. Tubuh manusia itu menarik. Kemampuan yang paling luar biasa dari tubuh manusia adalah kemampuan beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidup. Contohnya orang Eskimo, mereka hidup di daerah-daerah kutub utara, kutub selatan. Lah kita Jakarta kemarin dengar berita ada hujan es batu, itu udah kaget gitu. Mereka hidupnya di es batu gitu, kumpulan es. Orang Afrika sebaliknya, banyak gurun, panas banget. Nah orang negara 4 musim berbeda dengan orang negara 2 musim. Kayak kita, Indonesia, hanya ada 2 musim. 1 musim panas, 1 musim panas banget. Ada yang suka pedas, kayak istri saya. Sebelum kuahnya menjadi merah merana, tidak akan dia bilang enak makanan itu. Tapi ada juga yang senangnya nggak pedas, tapi senangnya kecap banget. Kita punya anak di sini, Novi. Sebelum kuahnya jadi kuah semur, itu nggak akan dia bilang enak, hitam kuahnya. Tapi itu selera, itu ada adaptasi. Kalau dibalik coba, istri saya makan kuah yang penuh dengan kecap, Novi makan yang kuahnya itu penuh dengan sambal. Sengsara mereka, karena adaptasinya berbeda. Bayangkan adaptasi seperti ini kita taruh dalam batin kita. Ketika ada masalah berat, kita beradaptasi dengan masalah itu. Kalau semua yang ingat minggu lalu saya bilang gini, musuh adalah teman. Fitnah itu teman. Teman apa? Teman untuk yang bisa kita pakai untuk membuat hidup kita jadi lebih baik lagi. Karena kita menghadapi banyak masalah, kita bisa lewati itu semua. Jadi ketika kita melewati satu masalah dan kita bertemu dengan masalah yang baru, lalu kita lewati lagi masalah itu, ketemu lagi masalah yang baru dan kita lewati lagi, itu adalah tanda kalau kita sudah masuk dalam level kehidupan yang baru. Justru akan jadi sebuah pertanyaan. Kalau kita selalu ketemu masalah yang itu lagi, dengan taraf level masalah yang sama.
Berarti selama ini kita selalu menghindari masalah, kita nggak pernah menyelesaikan masalah. Saya juga pernah cerita, saya juga pernah share tentang bedain mana masalah, mana ketegangan. Masalah harus diselesaikan, ketegangan harus disesuaikan. Jadi kita harus bisa menilai diri kita atau evaluasi diri kita supaya kita nggak salah dalam bertindak. Beradaptasi itu seperti kita disuntik vaksin. Kita memasukkan dalam diri kita kuman-kuman yang dilemahkan, virus-virus yang dilemahkan. Mungkin awalnya terjadi reaksi di tubuh kita yang nggak enak. Kita demam, sakit kepala, sakit gigi, dompet terkuras gitu ya. Tapi itu hanya untuk beberapa lama aja. Setelah itu tubuh kita akan menghasilkan antibodi yang baru untuk berhadapan dengan kondisi yang sesungguhnya. Yang nanti akan kita hadapi. Jadi beradaptasi itu seperti kita memasukkan vaksin dalam tubuh kita. Untuk bisa mendapatkan tubuh ideal dibutuhkan olahraga dan atur pola makan yang benar. Untuk mendapatkan nilai di sekolah, nilai ujian yang baik dibutuhkan jam belajar yang cukup. Belajar di rumah dan belajar di sekolah. Untuk bisa mendapatkan hidup yang berkualitas dibutuhkan kemauan yang kuat untuk menguasai diri kita. Baik secara lahir dan batin, pikiran dan mental, tubuh dan jiwa. Untuk bisa melakukan itu semua, kita harus memperkuat roh kita. Dengan cara membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya ketika ada sesuatu yang salah dalam tubuh kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita memberikan alarm, warning, peringatan. Supaya kita segera bertindak untuk membereskan sesuatu yang salah itu. Itu enaknya kalau kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Ada yang selalu ngebisikin. Beberapa kali kami bisa ditolong oleh Roh Kudus ketika kita mau ngambil keputusan. Kayaknya kita jangan deh. Kayak kita gini deh. Kayaknya ada sesuatu yang menegur dari dalam. Itulah fungsi Roh Kudus. Melatih diri itu bukan hanya butuh niat. Gue pengen nih kurus. Pengen, tapi nggak pernah jalan. Enggak. Melatih diri itu tidak hanya butuh niat, tapi juga komitmen. Komitmen itu walaupun capek, walaupun berat, walaupun sulit, tetap dilakukan. Itu komitmen. Komitmen untuk jadi pribadi yang lebih baik. Komitmen yang walaupun harus melanggar prinsip hidup kita demi kualitas hidup yang lebih baik, baik hidup untuk diri sendiri dan juga hidup bersama orang lain. Dibutuhkan komitmen. Kualitas hidup yang buruk terjadi kebanyakan karena rasa egois yang terlalu tinggi. Merasa diri lebih benar daripada orang lain. Merasa diri lebih susah daripada orang lain. Merasa tidak ada yang bisa mengerti dirinya. Egois banget. Semuanya selalu patokannya diri dia. Lu mah gak ada apa-apanya, gua nih. Mending kalau adu kekayaannya, alah lu pas gitu gua dong. Ada proud gitu loh. Tapi kelemahan kok dibanggain sih? Aduh lu mah cuma ditinggal bapak lu dong. Aduh gua nih bapak, emak, kakek, nenek, kakak, adik gitu. Dari kecil udah yatim piatu gitu maksudnya. Ngapain banggain sesuatu yang seperti itu? Ketika ada yang masuk dalam hidup kita dan berusaha untuk memperbaiki hidup kita, kenapa kita tolak? Semua berpusat pada diri sendiri, kemudian berakibat self-pityness. Mengasihani diri sendiri. Gak ada deh yang bisa ngertiin gue deh. Gak ada lah, udahlah. Gue mendingan, aduh jauh-jauh deh. Aduh, Holy Wing mana Holy Wing. Gue pengen ajep-ajep gitu ya. Biar gue bisa fly gitu. Gue bisa lupain itu semua. Iya lu lupain di sana. Ketika keluar dari sana, balik lagi masa lalu. Masa lalu gak selesai. Lu cuma kabur dari masalah. Akhirnya lu selalu mengasihani diri lu untuk seterusnya. Sampai gak tahu kapan. Sampai lu bertobat harusnya. Makanya kenapa banyak orang sulit untuk lepas dari masalah hidupnya. Sulit lepas dari masalah pekerjaan. Sulit lepas dari masalah rumah tangga. Sulit lepas dari masalah dengan sesama. Karena mengasihani diri sendiri terus. Pusatnya ke diri sendiri terus. Sehingga Roh Kudus juga gak bisa bekerja. Ditutupin. Roh Kudus ada dalam mungkin. Tapi dipagerin, digembok gitu, dikunci, dimasukin kotak. Digeletakin dalam sudut-sudut yang paling dalam. Karena terlalu mengasihani diri sendiri. Berkorbanlah sedikit untuk orang lain supaya kita pun yang merasa diri paling kasihan ini
bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kadang-kala ketika kita merasa diri kita terpuruk, coba dengerin cerita orang lain. Jangan-jangan ada orang lain yang lebih terpuruk dari kita hidupnya. Dan kita akan melihat ternyata gue masih dikasih blessing sama Tuhan. Gue tidak mengalami sampai separah dia. Tapi bukan berarti kita syukur-syukurin dia, enggak. Tapi percayalah, ketika kita merasa diri kita sedang dalam keadaan yang buruk, ada yang jauh lebih buruk dari kita. Kalau kita masih bisa mikir, ntar abis ini kita makan apa ya? Gitu. Masih ada yang berpikir, abis ini kita bisa makan nggak ya? Ada orang yang mikir, besok bangun tidur gue pengen jogging. Tapi ada juga orang mikir, besok gue masih bisa bangun nggak? Kita nggak bisa menaruh self-pitiness dalam diri kita. Itu egois dan Tuhan nggak suka dengan itu. Karena Tuhan selalu bilang gini, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bukan seperti kamu mengasihani dirimu sendiri. Kita harus belajar berkorban sedikit untuk melihat orang lain. Supaya kita bisa merasakan apa yang orang lain itu rasakan. Dengan tujuan supaya kita bisa menang atas diri kita yang selalu nuntut. Menjadi pribadi baru yang selalu bisa berpikir terbuka. Dan melihat dengan jelas yang sebenarnya dibutuhkan oleh kondisi yang sedang kita hadapi. Apapun keadaannya, mau dalam keadaan senang atau enggak senang, susah atau gimana kek, kita harus tetap bisa berpikiran terbuka supaya kita bisa tetap melihat dengan luas dan melihat dengan jelas apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan oleh kondisi kita. Latihlah tubuhmu dan kuasai sepenuhnya supaya jangan sampai tubuh kita dikuasai oleh hal yang salah. Jangan biarkan tubuhmu dikuasai dengan macam-macam penderitaan. Jangan biarkan tubuhmu dikuasai dengan banyak rasa kasihan terhadap diri sendiri. Biarlah tubuhmu dikuasai oleh pemikiran orang-orang yang merdeka. Merdeka dari depresi, merdeka dari stres, merdeka dari frustasi, merdeka dari gambar diri yang salah atau gambar diri yang rusak. Biarlah dirimu dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dialah yang mengajarkan kita segala sesuatu, mengingatkan kita atas semua firman Tuhan yang pernah kita baca. Itu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Supaya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dengan siapa kita berinteraksi, selesai dari sana kita meninggalkan damai sejahtera di tempat itu. Sehingga tempat itu atau orang itu hidupnya tidak akan sama lagi dengan tinggal pemikiran yang salah. Akhirnya hidupnya diubahkan karena selama ini orang hanya butuh damai sejahtera. Hal yang hilang dari hidup kita ketika kita hidup dalam keterpurukan adalah hilangnya damai sejahtera. Damai sejahtera itu modal awal untuk kita bisa menjalani hidup kita, hari-hari kita dengan semangat, dengan antusias, dengan bahagia. Walaupun ada masalahnya. Disitulah kekuatan damai sejahtera dibutuhkan. Untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk memberitakan kebenaran yang memerdekakan bagi setiap orang yang membutuhkan. Tapi sebelum kita melakukan itu, sebelum kita menerima panggilan itu, lakukan dulu hal ini. Latihlah dirimu dan kuasailah sepenuhnya. Kita bisa memenangkan banyak rintangan dalam hidup kita kalau kita sudah bisa menang atas diri sendiri. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Yang percaya kalau anggur di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.